Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubihim bil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Wa bi syarri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimus salata wa yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar yang berbahagia, pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan ridho, inayah, hidayah, kudrat irodatnya dan ridhonya kita mampu bernapas kembali, kita mampu diberikan kesempatan kembali, kita mampu bersilaturahmi kembali, kita mampu dan mampukan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah kita junjung tinggi kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada sahabatnya, para keluarganya, mudah-mudahan kepada kita seluruh umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pendengar yang Allah muliakan dan saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang beriman, innamal mu'minun alladzi, orang-orang yang beriman itu alladzi, innamal mu'minun alladzi na idza dzukirallah, dan apabila disebutkan nama Allah, dzukirallah, wajilat qulubuhum, bahwa hatinya bergetar. Nah, ini ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, apabila dibacakan nama-nama Allah, maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, hatinya bergetar. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menggetarkan hati orang kafir ketika hendak orang kafir ini ingin menebas Nabi Muhammad ketika sedang tidur. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang tidur setelah salat zuhur. Ketika itu orang kafir siap menebas Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad terbangun, kan itu Nabi ini hanya jasadnya saja tidur, tapi hatinya tidak. Ketika ingin ditebas, Nabi Muhammad hanya bilang Allah, dan bergetarlah pedangnya ini, pedang si orang kafir ini yang ingin menebas, dan diam ini hanya bergetar begini. Dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, wahai Bapak, apakah pedang ini aku ambil dan pedang ini akan aku tebas kembali kepadamu? Apa engkau bersedia? Tidak ya Rasul, aku mengaku beriman kepadamu. Ini cirinya orang-orang beriman, apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, dan bertambahlah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambahlah pula keimanannya. Kita berbicara iman, kita berbicara Al-Quran, kita berbicara hadis,
Orang-orang beriman ini apabila dia telah mengaji, mengkaji, memahami, mentadaburi, mentafakuri, bahwa dia akan beriman keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanannya ketika mendengar nama Allah dan disampaikan ayat-ayat Allah dalam pengajian, dalam thalabul ilmi. Itu ciri orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketiga, bahwa ciri-ciri orang yang beriman ini adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah. Dia sudah berusaha di dunia dengan semampunya, terus dia menyerahkan segala urusannya, segala urusan dunia dan akhiratnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia, dia menafkahi anak istri, dia sudah berusaha dan dia menunjukkan ketawakalan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha semampu saya dan saya serahkan kepadamu hasilnya. Ya Allah, mudah-mudahan hasil saya ini berkah dan engkau ridho. Itu bertawakal kepada Allah. Dari segi berusaha, dari segi menafkahi anak istri. Terus dari segi akhirat, ya Allah, saya sudah mengkaji ilmunya, saya sudah berusaha beribadah kepadamu, saya sudah ikhlas, saya sudah tulus beribadah kepadamu, saya bertawakal kepadamu. Ya Allah, terimalah ibadahku, terimalah sujudku, terimalah sembahyangku, puasaku dan lain sebagainya, karena aku sudah berpuasa karenamu. Nah, itu bertawakal kepada Allah, menyerahkan ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah mempelajari ilmunya, kita sudah mempelajari keilmuan-ilmuan lainnya, kita sudah mempelajari dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita berusaha beribadah kepada Allah dan serahkan. Ya Allah, saya mah segini adanya ibadahnya, ilmunya segini, pakaian saya sudah bersih menurut ilmu, tempat sholat saya sudah bersih menurut ilmu. Ya Allah, saya serahkan. Ya Allah, tolong terima ya Allah. Bertawakal kepada Allah dari segi akhirat, dari segi ibadah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzi la yuqimuna shalah. Nah, yang keempat, ciri orang-orang yang beriman ini adalah dia orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat, innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat ini adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi seseorang yang mampu beriman kepada Allah, mengaku Islam kepada Allah, maka dia harus wajib melaksanakan sholat. Sholat, ya. Sholat ini adalah input dari Allah dan outputnya untuk kita sendiri, untuk akhlak kita. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatlah engkau supaya tidak mungkar, begitu maksudnya. Sholatnya engkau supaya engkau selamat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Otomatis orang yang telah sholat, otomatis dia orang yang telah menjauhi kemungkaran. Bagaimana sholat ini terbagi menjadi 3 huruf ya. Shod, lam, ta. Shodnya ini apa? Sidqul qauli. Sidqul qauli ini adalah ucapannya benar. Jadi ciri-ciri orang yang sholatnya benar itu tercermin dalam 3 huruf ini. Shod, lam, ta. Jadi terpancar dari sholatnya ini dalam huruf shod. Shodnya ini apa? Sidqul qauli, ucapannya benar. Bagaimana orang yang selalu sholat,
harus ucapannya ini benar, dapat dipercaya oleh orang lain, dapat dipercayai oleh orang banyak. Dia tidak pernah berbohong, ya. Soalnya ini sidqul qauli, ucapannya benar. Ciri orang sholat. Ketiga, sholat ini lailul qalbi, lamnya ini lailul qalbi, lembut hatinya, lemes hatinya. Dia mudah dinasihati, dia mudah menangis ketika mendengar ayat Al-Quran, dia mudah dinasihati perkara-perkara agama. Nah, itu lailul qalbi, hatinya lembut, lemes. Lailul qalbi. Yang ketiga, taknya ini apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jadi ciri dari sholat, dari huruf ta ini apa? Dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Sholat, main sholat, main perempuan. Jangan begitu, ya. Jadi sholat terus, dia meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna as-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima, yaitu ciri dari orang yang beriman adalah dia yang menginfakkan hartanya. Apa-apa yang diberikan oleh Allah berupa rizki, kemewahan lain sebagainya, dia infakkan sebagian. Allah ini meminta sebagian, tidak semua. Makanya di jalan apa diberikan atau dibelanjakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah ridho, karena semuanya dari Allah. Semuanya pemberian dari Allah, dan di sini kekayaan semuanya dari Allah. Nah, itu keimanan menurut surat Al-Anfal ayat 2. Saya ulangi lagi, bahwa ciri orang beriman, wa idza innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar, dan apabila dia disampaikan ayat-ayat Al-Qur'an imannya bertambah, dan ketika dia diberikan suatu ujian atau kemampuan apapun, dia bertawakal kepada Allah. Yang keempat, dia selalu mendirikan sholat. Dan kelima, dia selalu berinfak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 5 itu menurut surat Al-Anfal ayat 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.